Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal wifaq wa nahana 'anil shiqaqi wan nifaq wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi min su'il af'ali wal akhlaq. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil mursalin ala itlaq. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumit talaq, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wa qala aidan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah atau kama jaa fil hadis. Alhamdulillah, teman-teman ngaji Pelo akramakumullah, mobil khusus kepada Bapak Haji Ridho dan Bapak Haji Dani. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan keduanya dan keluarganya menjadi orang-orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala, ditanamkan sakinah, mawaddah, warahmah, dan dijadikan anak keturunannya nanti menjadi anak-anak yang diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman akramakumullah, pada malam hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala telah dudukan kita dalam majelis yang mulia, majelis di mana dalam sebuah riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah. Yang kata Nabi, tidaklah satu kaum yang berkumpul dalam majlis ilmu, di dalamnya dibicarakan tentang firman-firman Allah, di dalamnya dibicarakan tentang syariat-syariat agama, tentang kehebatan-kehebatan Allah Subhanahu wa taala, maka dipastikan dalam majelis tersebut Allah Subhanahu wa taala akan berikan sakinah. Yang pertama sakinah, ini yang menjadi pembahasan tema malam hari ini. Ya, ketenangan hanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang dipilih, dan memang tenang itu milik Allah. Tadi saya belajar ngambil dari beberapa kitab, karena ini temanya agak lumayan rumit, jadi banyak yang harus kitab dibaca tadi ya. Pertama, saya ngambil kutipannya Sayyidina Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beliau mengatakan, as-sakinatu hiya at-tuma'ninatu wal wiqari was-sukun alladzi yunziluhu Allahu fi qalbi 'abdihi. Kita harus bisa mengetahui definisi sakinah. Sakinah ini kata beliau adalah at-tuma'ninatu, ketenangan. Jadi tenang di sini adalah yunziluhullahu fi qalbi 'abdihi, yaitu satu ketenangan yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan ke dalam hatinya seorang hamba, ingdat tirabihi min syiddatil makhawifi, ketika ditimpa oleh sesuatu yang menakutkan untuk dirinya. Contoh gini, ketika Allah Subhanahu wa taala mendatangkan satu musibah kepada kita dan itu menakutkan buat kita. Mungkin kalau kita, diantara kita mungkin bangkrut perusahaan, apapun yang terjadilah pokoknya lah yang menakutkan dalam kehidupan kita. Lagi ribut sama istri, ya. Dan ketika kita merasa tenang atas musibah tersebut, maka itu adalah sakinah. Fala yang zaizu ba'da dzalika, sehingga dia tidak merasa gelisah dengan apa yang telah terjadi.
Contohnya siapa coba? Jamaah harus tahu, ketika Rasulullah SAW dikejar-kejar oleh orang kafir Quraisy, dan akhirnya beliau bersembunyi di Goa Thur bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Masya Allah, dalam keadaan yang sangat menakutkan, bahkan mencekam kalau beliau tuh pasti mati kalau nggak ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika waktu malam tiba, rumahnya Nabi yang mulia itu ternyata sudah dikelilingi, dikepung oleh orang-orang kafir yang hampir yang niat ingin membunuh Rasulullah. Tapi Rasulullah SAW tuh rileks, tenang pikirannya. Maka turun ayat, waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Itu ayat itu kata para ulama, kalau seumpama kita ada sesuatu yang menakutkan kepada kita dan itu pasti kita mungkin ketakutan, ya, dan itu pasti terjadi gitu, misalnya ketakutan itu, kalau kita baca ayat itu maka Allah akan berikan rasa tentram dalam hati kita. Itu hebatnya Rasulullah itu ketika membaca ayat itu, maka beliau keluar tuh, orang-orang kafir tuh Allah Subhanahu wa Ta'ala rubah penglihatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala rubah penglihatan mereka yang bodoh itu, sehingga mereka ketika Nabi keluar dari rumahnya beliau yang mulia, orang-orang kan bernegur, mau kemana Muhammad, izinnya mau keluar dulu gitu. Lagi-lagi itu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan orang itu bisa seperti itu? Ketika sudah tawajuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fala yanza'izu ba'da dzalika, sehingga dia tidak merasa gelisah dengan sesuatu yang menakutkan untuk dirinya, tuh namanya sakinah kayak gitu tuh. Kemudian Nabi berjalan di waktu malam, naik ke Gua Sur. Masya Allah, Gua Sur itu lumayan sangat tinggi. Ya, kalau kita naik ke atas gunung ke Gua Sur itu kurang lebih 3-4 jam naik ke atas itu. Dan ini sekarang ya, sekarang tuh sudah ada tangganya, sudah ada tangga, sudah ada pegangan itu, jadi kita enak. Kebayang nggak dulu Rasulullah naik bersama Sayyidina Abu Bakar yang menemani beliau di waktu malam, dan batunya besar-besar pastinya. Sampai dalam goa, Sayyidina Abu Bakar tuh menangis. Sayyidina Abu Bakar menangis ini bukan karena ketakutan, tapi khawatir dengan keadaannya Rasulullah SAW. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala di situ menampakkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama beliau itu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat, illa tansuruhu faqad nasarahullah id akhrajahul ladzina kafaru thaniyasnaini id huma fil ghar id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Apa yang keluar dari lisannya Nabi ketika dalam keadaan yang menakutkan itu? Kata Sayyidina Rasulullah kepada Sayyidina Abu Bakar, kita berdua, tahu nggak kamu siapa yang ketiganya? Allah. Kita sedang berdua, kita dengan siapa ini wahai Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar mengatakan, kita hanya berdua ya Rasulullah. Enggak, kita sedang bertiga. Siapa yang ketiganya? Allah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Apa yang Nabi sampaikan dalam keadaan yang menakutkan pada waktu itu kepada Sayyidina Abu Bakar, jangan takut, Allah bersama kita. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bi junudin lam tarauha. Allah berikan ketenangan dalam hati kedua manusia itu. Jadi nggak merasa takut, walaupun di depan gua tuh orang-orang kafir sudah mendekati pintu gua itu. Tapi akhirnya namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala punya rencana. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kita punya rencana, tapi rencana Allah yang luar biasa. Ya, akhirnya singkat cerita, Allah Subhanahu wa Ta'ala tolong keduanya. Kemudian sampai akhirnya beliau hijrah ke kota Madinah.
lima yaridu alaihi wa yujibu lahu ziyadatul iman. Kemudian dengan rasa sakinah tersebut, ya, sehingga tidak merasa takut dengan perkara-perkara yang menakutkan kepada dirinya, maka dia pasti lahu ziyadatul iman, akan mendapatkan baru pengalaman iman. Nah, jadi kita jangan bisa cuman mengatakan sakinah, tapi kita nggak tahu. Ya, nanti saya mengutip beberapa pembahasan ulama tentang sakinah ini. Ada 3 yang saya kutip. Kemudian wa quwwatul yakin, ya, kekuatan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, wasabati, dan kukuh atas syariat. Bukan kukuh ini. Kalau ini kukuh ini Prianto nih. Ini kukuh, kekuatan ketika menghadapi segala sesuatu yang terjadi. Ini yang menjadi pembahasan kita nih, bagaimana kita mendapatkan sakinah dari Allah itu. Caranya adalah lewat majelis taklim. Kemudian kata ulama yang kedua, sakinah adalah kama qala al-imam as-sakinatu mufaraqatul al-ittirab indal ghadbi wal khaufi. Sakinah adalah jauhnya rasa bimbang atau rasa ragu saat dia marah dan ketakutan. Biasanya kan orang tuh kalau lagi gelisah kan nggak bisa kekontrol tuh. Apalagi orang tuh kalau lagi dalam keadaan marah. Makanya Sayyidina Al-Haddad radhiyallahu anhu beliau mengatakan al-halatu indal ghadabi yu'addin nadama wal halak. Ucapan yang diungkapkan dalam keadaan marah itu akan mengarah kepada penyesalan dan kehancuran. Sehingga sebagian ulama fikih berpendapat tidak jatuh talaknya orang yang dalam keadaan marah. Tapi jangan dikit-dikit kita mengatakan talak kepada istri kita, nggak boleh. Ya, nah, cuman ketika kita dalam keadaan gelisah, ketika kita dalam keadaan ketakutan kok masih merasa tenang, kita masih tawajuh fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti Allah Subhanahu wa taala telah tumbuhkan sakinah dalam hati. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika mereka terkena musibah, merasa tenang hati mereka dan mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi, sesungguhnya semua bagi Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan semuanya adalah akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang terjadi kepada kita itu sudah menjadi takdir keputusan Allah. Makanya orang beriman itu, ya, dia akan merasa tenang dalam keadaan apapun. Sehingga Nabi mengatakan, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi inda quti yaumihi ka'annama hizat lahud dunya. Orang beriman tuh ketika bangun tidur kok dia syukur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian dia pergi ke dapur, masih ada air yang untuk dia minum, dan dia syukur, tambah lagi syukurnya, alhamdulillah ya Allah, masih bisa minum, masih bisa sholat. Maka kata Nabi, itu lebih baik daripada dia mendapatkan dunia dan seisinya. Allah. Ternyata untuk syukur itu nggak perlu harus punya Alphard, kata Gus Baha itu. Nah, kalau syukur nunggu punya Alphard, nggak punya kita. Orang gaji cuma 5 juta sebulan. Ada yang di bawah itu malah. Pokoknya saya pengen syukur, tapi nunggu punya Alphard dulu. Nah, belum mati belum bisa syukur udah mati duluan kita. Maka kita syukur dari hal yang paling kecil. Dari hal yang paling kecil kita harus syukur. Sehingga Nabi mengatakan, "Malam yashkuril qalil, lam yashkuril katsir." Barang siapa yang gak bisa bersyukur dari pemberian yang sedikit, maka kalau nanti dikasih yang banyak, dia gak akan bisa syukur juga. Gak akan bisa syukur juga. Ya, makanya kita harus
belajar. Harus belajar. Bersyukur atas setiap keadaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nah, syukur ini dengan sakinah itu kaitannya sangat erat. Dan memang ketenangan itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu bagaimana ceritanya Pak Haji Ridho dulu sebelum hijrah. Untuk mendapatkan ketenangan supaya tidur nyenyak aja, dia harus minum obat semalam 250.000 sampai 400.000. Ternyata nggak dapat juga tidur nyenyak. Jadi memang tidur nyenyak itu ya bukan karena obat, bukan karena kasur yang mahal, bukan karena ruangan yang sunyi, bukan. Tetapi memang Allah Subhanahu wa taala kasih ya nyenyak. Nah, kita kalau lagi keluar 3 hari coba tidur di tempat kayak apa aja tetap bisa ngorok kok. Jangan keluar 3 hari. Sebentar lagi juga dia lagi pada ngaji pada tidur semua ini. Iya. Benar. Gampang sebenarnya kalau pengen tidur nyenyak itu. Duduk dalam tahlim Allah kasih ketenangan itu. Tapi bahaya. Orang tuh kalau tidur waktu ngaji sangat bahaya. Ya sering saya ceritakan tuh. Ada anak raja, waktu ngaji dia tidur. Ditanya sama bapaknya, "Kamu dapat pelajaran apa dari guru kamu?" Dia mengatakan, "Tadi guru menyampaikan pencuri paling baik adalah mencuri ayam." Mencuri paling baik adalah mencuri ayam. Ya, mencuri paling baik bukan mencuri ayam. Tetapi pas ditanya sama bapaknya, "Emang betul Bapak menyampaikan sama anak saya mencuri paling baik adalah mencuri ayam?" Loh, padahal itu lagi bab salam. Ya. Kenapa Nabi katakan? Karena buru-buru Nabi katakan mencuri. Mencuri yang baik adalah mencuri salam. Karena tidur ngajinya. Makanya bahaya, tidur waktu ngaji itu bahaya. Bahaya sekali, ya. Jangan sampai kita nih waktu ngaji itu tidur, jangan sampai. Ya. Nah, sakinah itu bukan kayak gitu. Itu namanya pelanggaran dan zolim. Apa zolim tuh? Zolim tuh kata para ulama, wad'u syai'in min ghairi mahallihi. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu zolim namanya. Waktunya ngaji ya ngaji. Dengarkan. Kalau bisa mencatat. Karena kita ini nggak seperti Imam Syafi'i otak kita nih. Lihat aja. Baru berapa menit kita belajar ini udah lupa lagi mungkin tentang sakinah apa yang disampaikan oleh Syekh tadi, Syekh Ibnu Qayyim al-Jauzi. Apalagi nanti keluar dari majelis taklim. Kenapa? Karena banyaknya dosa kita. Makanya Imam Syafi'i mengatakan al-ilmu qayyidun, al-ilmu sayyidun, wal kitabatu qayyidun. Ilmu itu seperti hewan buruan. Ya, ilmu itu seperti hewan buruan. Untuk mendapatkan hewan buruan tersebut harus ada apanya? Ada senjatanya. Maka senjatanya bisa panah, bisa tembakan. Nah, ilmu tuh kayak gitu. Nah, kalau kita nggak sungguh-sungguh mendengar, kalau kita nggak sungguh-sungguh mencatat, ya udah loss aja begitu. Nanti yang disampaikan di rumah bingung lagi, lupa. Akhirnya menyampaikan kalau qasar itu 10 hari. Ya bukan 10 hari qasar itu. Ya. Bulan sekalian. Kenapa? Ya karena kurang mencatat. Paham ya di sini insyaallah ya. Nah, jadi sakinah itu bukan kita mendapatkan ketenangan tidur di majelis, bukan. Sakinah itu merasa tenang ketika kamu udah musibah, namanya sakinah tuh kayak gitu. Lagi ribut sama istri misalnya. Nah, maka Allah tenangkan hati kita. Teman-teman ini harus paham. Saya baca dalam Ihya. Imam Ghazali mengatakan as-sabru as-sabru ala lisanin nisa bima yumtahanu bihil auliya, kata Imam Ghazali. Sabar terhadap ocehan istri itu termasuk amalannya para wali. Jadi kalau punya istri agak sedikit bawel tuh bersyukur sebenarnya antum. Berarti antum pengen diangkat menjadi iya, walinya anak-anak antum. As-sabru ala lisanin nisa bima yumtahanu bihil auliya, bima yumtahanu bihil auliya. Sabar terhadap omongan istri yang kurang baik itu termasuk bagian dari amalannya para wali. Maka usahakan banget kita jangan marah sama istri. Kata Nabi,
ma akraman nisa illa karim wala ahannahunna illa laim. Kamu tahu nggak siapa orang yang paling baik di antara kalian? Siapakah orang yang paling mulia di hadapan Allah? Kata Nabi, orang yang paling memanjakan istrinya. Kamu tahu orang yang paling hina di hadapan Allah? Nabi mengatakan, orang yang tidak peduli, suka marah-marah terhadap istrinya. Astagfirullah. Nah, jadi kalau kita punya masalah sama istri itu ya udah. Sayyidina Umar siapa sih yang nggak kenal dengan beliau? Ya, seluruh makhluk takut kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, manusia yang menjadi asyratul mubasysyarah bil jannah. Sahabatnya Rasulullah, mertuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi mengatakan innallaha ja'alal haqqa 'ala lisani Umar wa qalbi. Allah Subhanahu wa taala sungguh telah menetapkan kebaikan, kebenaran di atas lisannya Umar dan hatinya Umar. Tapi Sayyidina Umar tuh kalau dimarahin sama istrinya, dalam riwayat-riwayat hadis itu beliau lebih milih diam. Nggak ngomong, nggak ngomong. Padahal Umar, iblis aja takut sama Umar. Ente ini bukan Umar, marah-marah mulu sama istri. Ya Allah, yang ya Allahnya kencang kayaknya dan takut sama istri itu. Allahu Akbar. Gua dalam hati. Allah. Wa qala Abdurrahman As-Sa'di. Sakinah menurut Sayyidina Abdurrahman As-Sa'di, as-sakinatu ma yaj'aluhu Allahu fil qulub waqtal qalaqil. Sakinah menurut beliau adalah yaitu kekukuhan dan kekuatan, ketenangan yang Allah tanamkan dalam hati waqtal qalaqil, ketika hati dalam keadaan goyah, dalam keadaan tidak baik-baik saja. Wazzalazil, dan dalam keadaan ketakutan. Wal mufaddi'ati, dan ketika dalam keadaan terpuruk. Kok antum bisa melawan itu semua, dibawa dalam keadaan santai, tenang, ya? Waktunya sholat ya sholat, waktunya ketemu sama klien ya ketemu sama klien, nggak dibawa ketakutan itu, kegelisahan itu, kemarahan itu, ya tetap dia simpan. Maka itu termasuk bagian dari sakinah. Dan beliau mengatakan wahya min ni'amillahi al-azimah 'alal ibad, dan ini termasuk salah satu nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling besar setelah iman. Jadi kita biar tahu nih maknanya apa? Maknanya tenang. Ya, tenang itu hanya milik Allah. Ini lewat-lewat kayak gini nih. Jadi rizki itu bukan hanya berupa harta yang berlimpah. Syekh At-Tantawi beliau mengatakan, laisa kullu rizki malan, bal inna min ajmalil arzaq. Ya, rizki tidaklah selalu berupa harta yang terlihat. Akan tetapi seindah-indahnya rizki adalah pertama sakinatar ruh, ketenangan jiwa kita ketika menghadapi masalah. Bisa kasih doa insyaallah ya. Insyaallah. Insyaallah. Ya, bisa Mir ya, insyaallah Mir ya. Amin. Sakinatar ruh, masyaallah. Sakinatar ruh yang pertama ketenangan jiwa. Kok antum punya masalah, tawajuh kepada Allah, ya. Nggak marah-marah, tenang, berarti antum sedang mendapatkan rizki yang paling sempurna. Rasulullah SAW itu, kalau Gus Bah sampaikan tuh orang yang paling rileks dalam hidupnya. Kenapa? Karena sudah dekat dengan Allah. Ketika beliau berhadapan dengan orang yang ingin membunuh beliau dan pedang sudah di lehernya beliau, ya. Orang yang membunuh itu saya lupa namanya. Dia mengatakan, "Mayyam na'uka minni ya Muhammad." Sekarang siapa yang membela kamu ya Muhammad? Dengan ketenangan hati Nabi Muhammad SAW, karena dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Dari lisan beliau hanya terucap Allah, itu kata para ulama langsung melepuh, mendidih otak orang tersebut itu. Beliau hanya mengatakan Allah, langsung mendidih, menggolak tuh otak di kepalanya itu. Hanya mengatakan Allah sekali, langsung pecah jantungnya itu. Kok bisa kayak gitu tuh? Padahal Allahnya yang diucapkan bagi Nabi dengan Allahnya Mas Ridho sama-sama Allah. Nah, kalau Mas Ridho Allah makin banyak masalahnya. Kalau Mas Ridho ini. Nah, kalau kita juga sama, Allahu Akbar, makin banyak masalah kita. Kayak kemarin di rumah saya ada tukang, kan makan kan dari saya makan. Lupa pas ada jamaah tuh. Itu ingatnya pas rakaat kedua kok. Allahu Akbar. Pas rakaat innalillahi, tukang belum makan gue ini. Makanya tuh saya langsung buru-buru keluar habis sholat zuhur itu, ternyata tukang udah makan di warteg. Innalillahi. Pokoknya kita ini kalau kita punya masalah tuh ya, atau kita lupa, udah sholat aja pasti langsung ingat. Kalau para sahabat nggak gitu. Sayyidina Abdullah bin Talha ya, yang menyedekahkan kebun kurmanya tuh semua kepada Nabi. Abdullah bin Talha ya? Hah? Birha. Ya, Birha nama kebunnya. Nama sahabatnya siapa? Abdullah bin Talha radhiyallahu taala anhu. Ketika beliau sholat di tengah-tengah kebun beliau, mendengar suara merdu dari suara burung yang berterbangan dari ranting ke ranting. Merdu sekali. Sampai lupa jumlah rakaatnya Mas Arifin. Nah, setelah sholat lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, penyakit nih kebun kurma saya. Kenapa? Gara-gara saya sholat di kebun kurma dan ada burung yang Masya Allah suaranya sangat indah, akhirnya saya lupa bilangan rakaat saya. Makanya ini jadi fitnah buat saya. Sekarang saya sedekahkan semuanya ini. Bisa itu bisa? Enggak bisa. Kalau punya beneran dong. Wa yusiruna ala. Makanya para sahabat tuh dipuji sama Allah, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Ya. Jadi para sahabat tuh betul-betul mereka punya sifat ithar. Jadi ada ithar, ada ikrom. Kalau ikrom itu kita memberikan sesuatu tapi kita masih punya, itu namanya ikrom. Tapi kalau isar itu di atasnya ikrom. Kita menolong saudara kita, memberikan sesuatu kepada teman kita dan kita nggak punya juga. Contoh misalnya gini, Bonansa punya motor satu nih, dia butuh ke kampus. Sementara Kuku dia juga butuh pengen ke rumah sakit, lagi istrinya lagi sakit lah. Bonansa tolong dong pinjam motor. Nah, Bonansa juga harus ketemu dosen ini. Nah, isar tuh Bonansa memberikan motornya kepada Kuku sementaranya dia susah, tapi demi menyenangkan saudara muslimnya. Itu namanya isar. Dan kita belum sampai tingkatan seperti itu. Kalau kita nih ngasih sesuatu sama saudara muslim kita, membantu saudara muslim kita, tapi kita masih punya yang lain, ya, itu namanya masih ikrom. Tapi kalau sudah punya isar, wah, itu udah tingkatannya para sahabat. Bagaimana cerita sahabat ketika setelah dalam perang Uhud, ya, seorang sahabat yang 10 orang kehausan itu, Masya Allah, datang dibawa air, ternyata temannya haus, ya kan? Jangan diajak bercanda, ngeganggu yang lain ya, mohon izin ya. Ya, kamu jangan bercandain adiknya, ya. Ya. Jadi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in itu ketika dalam keadaan kehausan padahal sudah mau wafat, dibawakan air kepadanya, tetapi temannya ada yang minta air lagi, dia aja mungkin lebih butuh. Dibawa kepada yang kedua, yang ketiga mendengar, mungkin dia, yang kedua mendengar, yang ketiga dari tian, mungkin dia lebih butuh. Sampai akhirnya semuanya nggak minum dan semuanya syahid. Itu namanya isar. Itu namanya isar. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Masya Allah. Itu ayat turun itu. Tapi akhirnya
Nabi SAW memberikan nasihat. Yang nggak gitu-gitu juga sedekahnya kata Nabi. Ya, pertama kata Nabi, sedekahnya itu dahulukan kepada keluarga kamu dulu. Ya, termasuk sedekah yang mengikuti hawa nafsu adalah mendahulukan, ini kata Syekh Ibnu Athaillah Sakandari nih. Ya, beliau mengatakan ibadah ya atau sedekah yang mengikuti hawa nafsu adalah sedekah yang mendahulukan orang lain sementara yang wajib dia tinggalkan. Loh, yang wajib buat kita tuh ya sedekah kepada anak istri keluarga kita. Kalau kita sedekah kepada anak istri maka kita dapat pahala dua. Pertama pahala sedekah, yang kedua pahala wajib. Tapi kalau kita sedekah kepada kerabat kita atau kepada teman kita hanya dapat pahala satu, ya pahala sedekah aja. Maka kita nih sebagai orang yang menuntut ilmu setiap sepekan sekali, jangan sampai kita mendahulukan yang sunnah sementara yang wajib kita tinggalkan. Ya, Syekh Hikam mengatakan orang yang termasuk mengikuti hawa nafsunya adalah orang yang mendahulukan nawafil sementara lalai dari yang wajibat. Maksudnya ngerti nggak? Lalai sama sholat 5 waktu, tapi getol sama tahajud. Wah, ada seorang sahabat sholat semalaman suntuk, tapi subuhnya kesiangan. Maka Nabi marah. Sayyidina Umar marah. Aku lebih suka sholat fardu subuh 2 rakaat daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Ya tetap, ya kan? Keutamaannya wajib lebih sempurna daripada sunnah. Maka kita harus paham mana yang harus kita dahulukan. Ya, jangan sampai kita ini mendahulukan yang tidak menjadi kewajiban buat kita. Bukannya nggak boleh sedekah, tapi kalau anak istri antum masih nggak makan itu dosa sekali kita ini. Paham di sini insyaallah ya? Maka dahulukan yang wajib, baru sempurnakan dengan yang sunnah. Sayyidina Abu Bakar itu kata Gus Baha, beliau sampaikan jarang sekali mengerjakan sholat sunnah. Itu Abu Bakar, yang masih Abu Bakar itu. Kita siapa? Jarang sekali, bahkan bisa dipastikan kata beliau dalam beberapa riwayat-riwayat cerita itu, riwayat-riwayat ikhbar, nggak pernah sholat duha. Sayyidina Abu Bakar itu, ya itu kan Abu Bakar, bro. Antum siapa kalau nggak sholat duha? Ente kenapa nggak sholat duha? Pengen kayak Abu Bakar. Ente kalau Nabi subuh-subuh nih Mas Arifin, ini Nabi ke masjid jam 4 subuh. Setelah sholat subuh kan nggak lama tuh Nabi bikin halakoh. Nabi bilang, yang tadi malam jenguk orang sakit siapa? Abu Bakar angkat tangan. Yang semalam mengantarkan jenazah sampai kuburannya siapa? Abu Bakar angkat tangan. Yang semalam bersedekah siapa? Abu Bakar angkat tangan. Yang menghatamkan Al-Quran semalam siapa? Abu Bakar angkat tangan. Rampung. Coba, lo ente siapa? Orang Isya aja tadi sholat kok masbuk. Sampai Abu Bakar. Innalillahi. Makanya Sayyidina Abu Bakar tuh Masya Allah top. Ya, Nabi SAW mengatakan di kalangan umatku yang pertama kali masuk ke dalam surga adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, sebelum kita semua masuk ke dalam surga, setelah para nabi ya, nabi-nabi semua digiring dulu masuk ke dalam surga. Baru dari kalangan umatku selain para nabi, mulai umat Nabi Adam sampai umat yang terakhir, yang pertama kali membuka pintu surga untuk umat ini, untuk kaum-kaum terdahulu selain para nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Semua amalnya beliau pegang. Siapa yang berjihad, siapa yang menghatamkan Quran, makanya surga itu punya 8 pintu surga kata Rasulullah, dan semuanya manggil namanya Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar tuh orangnya kurus, nggak gemuk kayak saya, kurus. Kalau beli baju beliau tuh nggak pernah ada yang muat. Jadi beliau tuh kalau punya baju bikin aja, karena nggak ada yang muat, masa kurus banget. Tapi kalau sudah ngangkat tangan, fahtazza sama arsy Allah tuh bergetar. Tidak akan bisa berhenti arsy Allah bergetar sebelum Abu Bakar menurunkan tangannya.
Jadi kalau masih begini, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, langsung masih bergetar. Kalau sudah berhenti ya Allahnya, baru berhenti arusnya Allah. Bahkan di antara keistimewaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah ketika Nabi Mi'raj ya sendiri berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha, Nabi Shallallahu alaihi wasallam di situ merasa seperti asing, ketakutan. Gimana sih kita kalau ke tempat yang baru kan suka agak aneh tuh. Atau kita main lah, teman-teman di sini yang belum pernah main ke rumahnya Pak RT Edi, pas main pertama kali mungkin agak asing. Nah itu kata hadis, kata Nabi, yang aku dengar adalah suaranya Abu Bakar di situ. Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, engkau pernah mengatakan jangan takut ketika digusur. Maka aku sampaikan juga jangan takut, kita sedang bertiga, engkau, aku dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu terdengar tuh di telinganya Nabi, di arusnya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi kalau Sayyidina Abu Bakar nggak sholat sunnah ya nggak apa-apa. Kalau antum jangan nggak sholat sunnah, ya. Tapi kita harus menyempurnakan, harus kita dahulukan yang wajib, menyempurnakan dengan amal sunnah. Selagi nggak punya kodoan, yang punya kodoan, waktu-waktunya dihabiskan untuk mengkodok. Ya, kalau Imam Ahmad bin Hambal nggak ada kodok. Fala kodok alahu, orang yang meninggalkan sholat sengaja, menurut pendapat Imam Ahmad bin Hambal nggak ada qada baginya, udah langsung disiksa sama Allah, antara dia dengan Allah. Tapi menurut tiga mazhab ya, tiga mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik dengan Imam Syafi'i masih wajib qada. Imam Abu Hanifah mengatakan waktu-waktu antum yang kosong itu harus antum habiskan untuk mengqada sholat. Tapi ada nih yang lebih nyantai nih, ya, ashab Syafi'i, yaitu murid-murid Imam Syafi'i, nggak apa-apa mengerjakan sholat sunnah, ya, walaupun masih punya qadaan, tapi tetap dahulukan yang qada. Enak begini, antum nih kalau punya qadaan sholat, maka cari waktu-waktu yang di situ antum bisa mendapatkan pahala dua. Contoh, qobliyah ba'diyah. Nah, qobliyah zuhur nih, antum qada zuhur, dapat pahala qobliyah zuhur tuh. Otomatis. Ustaz ini nggak usah qobliyah, nggak usah qobliyah, qada aja udah. Niatnya qada. Ba'diyah juga sama. Nanti kalau seumpama duha antum di duha qada subuh, nanti dapat pahala duha, kemudian selesai qadanya. Paham ya? Nah, itu termasuk keistimewaannya umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang tuh kalau sudah sakinah, maka wanurul akli, akalnya akan cemerlang, sehingga dia tuh akan bisa berpikir positif, ya, nggak berpikir negatif, cemerlang akalnya. Orang tuh kalau sudah mendapatkan sakinah. Kemudian yang ketiga, wasihhatul jasadi, sehat jasadnya, wasifaul qalb, dan cemerlang hatinya. Nah, ini nih, orang tuh kalau sudah hatinya bersih, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan hidupnya bahagia dunia, akan menjadikan hidupnya bahagia akhirat. Karena yang mengatur semua amaliyah kita itu ya hati. Ala inna fil jasadi mudghah, kata Nabi. Ketahuilah, sesungguhnya dalam tubuh manusia itu terdapat satu gumpal daging, yang kalau baik, baik seluruhnya, kalau buruk, buruk seluruhnya. Apa itu? Ala wahya al-qalb, itu adalah hati. Dan hati itu kalau dibelah ya bukan hati yang kayak berbentuk darah begitu, bukan. Wallahu a'lam. Dan itu semua letakkan di situ. Kata Nabi, at-taqwa hahuna wa asyara biyadihil yumna asyarif. Kata Nabi, takwa di sini nih. Nabi mengisyaratkan dengan tangan kanannya yang mulia nih, di sini nih. Sampai 3 kali. Takwa itu di sini, takwa. Dan semua penyakit juga di sini. Kalau penyakit zahir masih bisa kita obatin. Dengan sakit gigi kita bisa berobat. Tapi kalau sudah penyakit hati itu, Masya Allah, susah diobatin kecuali dengan beberapa cara yang diajarkan oleh para ulama. Sayyidina Abdullah Al-Antoqi,
Beliau mengatakan dalam Nasaihul Ibadnya, dawaul qalbi, di antara obatnya hati itu pertama adalah mujalasatus sholihin, kumpulnya sama orang-orang soleh. Itu obat hati itu. Kan dijanjikan sama Opik gitu kan. Obat hati gimana mas? Lagunya mas, soundtracknya mas. Kumpulono wong-wong soleh. Nah gitulah pokoknya lah. Pertama mujalasatus sholihin. Penting, kumpul sama orang soleh itu penting banget. Tadi pagi baca di Fadilah Sedekah, termasuk siksa terberat yang Allah berikan kepada orang ahli neraka apa? Ya laitani lam attakhid fulanan khalila. Kenapa dulu saya nggak kumpul sama orang soleh? Nyesel ya. Ustaz gimana ayatnya Ustaz? Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Rugi. Itu termasuk siksaan yang berat sebelum dimasukkan ke dalam neraka. Nyesel dulu dia. Kenapa gua dulu main sama tukang yang main catur sampai pagi, ninggalin sholat subuh. Posisinya masih sama begini aja nih. Dari jam 8 malam sampai ketemu jam 8 pagi masih sama duduknya itu. Innalillahi. Astagfirullah. Hati-hati yang suka main biliar juga itu. Siapa Kalau Almo itu PES 2024 itu. Kalau yang PS ya. Hati-hati nih. Anak-anak kalau main PS ketinggalan sholat subuhnya bakar aja udah PS-nya itu. Main PS sampai jam 11, jam 12, subuhnya nggak kelihatan. Astagfirullah. Maka penting kita kumpul sama orang-orang saleh, penting sekali. Ya, Sayyidina Ibrahim alaihi salatu wassalam, siapa yang gak kenal dengan Nabi Ibrahim? Beliau senantiasa berdoa, wa alhiqni tawaffani muslimah wa alhiqni bisolihin. Ya Allah, matikan Ibrahim dalam keadaan muslim, jangan kau pisahkan Ibrahim dari kelompoknya orang-orang soleh. Nabi Ibrahim masih gak mau dipisahkan dari kelompoknya orang-orang soleh. Sekali Nabi Ibrahim Khalilullah yang menjadi kakeknya Rasulullah SAW, doanya tawaffani muslima wa alhiqni bissalihin. Ya Allah, matikan Ibrahim dalam keadaan muslim ya Allah. Jangan kau jauhkan Ibrahim dari jalurnya orang-orang soleh. Karena kita ini nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan dengan orang yang kita cintai. Ya, Nabi bersabda, gimana hadisnya itu saya lupa. Kita ini akan dibangkitkan dengan orang yang kita cintai. Gimana Ustaz Iskandar hadisnya? Almar'u ma'aman ahab. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah. Asbabul wurud hadis ini nih. Nabi dia bertanya, mata sa'ah ya Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat ya Rasulullah? Nabi bertanya, ada detalah, apa yang kau siapkan untuk menyambut hari kiamat? Saya nggak punya persiapan apa-apa ya Rasulullah. Amal saya dikit. Saya nggak ahli sholat, saya nggak ahli tahajud, saya nggak ahli sedekah, saya nggak ahli ngaji. Tapi apa kamu nanya begitu? Apa yang kamu persiapkan untuk menyambut datangnya hari kiamat? Hanya satu amalan saya Rasulullah. Apa? Saya mencintai orang-orang soleh. Nabi mengatakan itu sudah menjadi kunci bahagia kamu nanti ketika di hari kiamat. Kenapa? Nabi mengatakan almar'u ma'aman ahab. Orang itu akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Hati-hati kalau cintanya sama orang-orang yang enggak diridhai oleh Allah, maka nanti pada hari kiamat kita akan dibangkitkan di belakangnya mereka. Mau satu rel sama Fir'aun, mau sama Abu Sufyan laknatullah alaih, mau sama Abu Lahab, mau sama Abu Jahal, kan nggak mau kita. Makanya kata Nabi, kun aliman, jadilah kamu orang yang alim, au muta'alliman, atau orang yang mengajar, yang belajar, ya, au mustami'an. Nggak bisa kita belajar kalau nggak antum dengar kebaikan-kebaikan. Nggak bisa juga antum karena sibuk mendengar kebaikan, susah duduk dalam majelis ilmu.
au muhibban, kata Nabi, paling enggak antum suka sama mereka. Wala takunil khamisah, jangan jadi orang nomor 5. Fatuhlak, kata Nabi, maka kamu celaka. Sahabat tanya, siapa itu ya Rasulullah orang yang nomor 5? Jadi alim enggak, belajar yang enggak, mendengarkan kebaikan enggak, cinta juga enggak sama ulama, cinta juga enggak sama orang soleh. Dia benci sama mereka semuanya. Fatuhlaku, maka Allah akan hancurkan kehidupannya. Kamu di sini insya Allah ya. Itu obatnya hati itu, kata Sayyidina Abdul Al-Antaqi dalam Masalah Ibad. Yang kedua adalah qiraatul Quran. Gemar membaca Al-Quran. Masya Allah, Al-Quran tuh dibaca dengan dipahami artinya pahalanya besar. Nggak dibaca, nggak paham juga pahalanya besar. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Satu huruf kita baca dalam Al-Quran, maka satu huruf itu kita dapat 10 kebaikan. Kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim 17 huruf, berapa kebaikan kita dapat? Berapa? 170 kebaikan. Kalau dibacanya dalam sholat, dilipat gandakan lagi menjadi 70 kebaikan. Kalau dibacanya dalam keadaan kita khusyuk, wudhu dengan sempurna sambil menangis, menjadi 700.000 kebaikan. Hitung aja udah. Masya Allah. Makanya amal yang paling sempurna tapi gampang kita dapatkan itu banyak baca Quran. Jangan nggak dibaca tuh Quran tuh. Ya, Al-Quran cuma dipajang di atas lemari, di atas TV. Ya, kita nih akan mendapatkan Al-Quran ini, kata Nabi, syafi'un musyaffa. Dia tuh akan memberikan syafaat kepada si pembacanya. Orang yang gemar dengan Al-Quran, Al-Quran juga akan menemani dia di kubur nanti. Maka usahakan baca Quran walaupun hanya 1 ayat, 2 ayat. Ya, teman-teman ngaji belum, jangan sampai gak baca Quran. Ya, paling sedikit setengah lembar lah itu tuh dibaca sebelum kerja. Ya, dibaca sebelum kerja. Kalau bisa 1 juz. Kalau kita baca Quran tuh, kata Nabi, maka kita seperti membaca semua kitab Allah. Jadi antum nggak perlu lagi cari-cari kitab apa? Kitabnya orang Nasrani itu Zabur, Taurat, Injil, Perjanjian Baru, Perjanjian, nggak perlu. Baca Quran sudah mencakup semua kita baca. Surat cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran tuh saya mau tanya, makhluk atau bukan? Hah? Yang ngaji firqah kemarin sama saya di Al-Maidah. Hah? Hah? Saya mau tanya, Al-Quran tuh makhluk atau bukan? Hah? Makhluk. Ayo. Kalau bukan, PRT ini apa? Bukan mah. Kalau catatannya itu mah, tapi kalau yang kita baca itu bukan makhluk, karena itu qadim. Kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha qadim. Allah tuh punya sifat qadim, artinya yang terdahulu, la awwala lahu wa la akhira lahu. Jadi Al-Quran tuh yang nih, Al-Quran yang kita baca tuh, itu tulisannya adalah makhluk. Tapi ketika misalnya Mas Ridho baca Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Nah, ucapan yang dikeluarkan dari lisannya Mas Ridho keluar suara, itu bukan makhluk. Itu kita sedang mengcopy paste kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti antum-antum semua akan ada kesempatan di hari kiamat, di hari surga nanti, langsung mendengar Allah sendiri, zat yang maha agung, melantunkan firman-firmannya. Hari Jumat itu, hari Jumat. Di hari di surga tuh nanti ada pasar buka nanti. Nah, mau kayak Aji nanti kalau bosan bisa ditukar tuh. Mau-mukanya kayak Aji yang udah jelek begitu kan, emen. Bisa ditukar, Ji. Ya, biar kita ganteng, mau jumpa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan tuh hari Jumat? Jadi kalau penasaran sama Allah jangan sekarang, nanti aja. Penasaran disimpan dulu udah. Yang penting kita mah iman. Nah, tadi kan dijelaskan di sini
Kata Syekh Ali At-Tantawi, beliau mengatakan orang tuh kalau sudah hatinya bersih, maka wasifaul qalbi, ya, kemudian sakinat wa nurul akli, nurnya cahaya, akalnya akan bercahaya. Jadi nggak punya tuh pikiran-pikiran begini. Allah tuh bentuknya kayak apa ya? Gimana ya? Laki-laki apa perempuan ya? Banyak bulunya apa nggak punya bulu ya? Nah, jangan tuh kayak gitu tuh. Fallahu mawjudun qadimun baki. Bagaimana? Mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Allah Subhanahu wa taala itu wujud, tapi wujudnya itu qadimun baki, yang terdahulu dan kekal. Mukhalifun, zat Allah itu berbeda lil khalqi bil itlaqi, dengan makhluknya. Itu nanti salah satu pelajaran yang mau saya jadikan kurikulum di Ar-Ridho tuh nanti tuh. Wajib santri-santri Ar-Ridho hafal Aqidatul Awam. Ya, yang biasa kita kaji kalau dengar di YouTube, Abda'u bismillahi wa rahmani wa birrahimi daimil ihsani falhamdulillahi mil awwali al akhiril baki bila tahawuli summa salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqqi ghairu muttabi. Dulu wajib hafal dulu. Alhamdulillah masih hafal. Dulu ngapal saya umur 11 tahun, sekarang masih hafal. Itu kitabnya tipis Mas Ridho segini nih. Ya, itu per lafaz langsung dari Rasulullah. Langsung dari Rasulullah. Itu di situ menjelaskan tentang sifat-sifat Allah tuh. Tapi sama tetangga sebelah nggak dipakai tuh. Ya, karena tetangga sebelah itu mereka tidak meyakini adanya karomah. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan kalau karomah itu pasti ada. Yang Allah ceritakan karomah dalam Quran siapa? Ashabul Kahfi. Ya, Ashabul Kahfi itu Allah ceritakan dalam Al-Quran. Dia bukan para nabi, tetapi mereka adalah orang-orang soleh yang Allah ceritakan karomahnya dalam Al-Quran. Masya Allah. Walabitu fi kahfim salasamiatin sinina wazdadu tis'a. Allah tidurkan mereka 300 tambah 9 tahun. 300 tambah 9 tahun, jadinya 309 tahun. Ashabul Kahfi itu manusia kayak kita biasa, bukan nabi. Tapi mereka yang menjaga iman mereka nih teman-teman. Punya raja yang zalim, ya, mereka menyelamatkan iman mereka, akhirnya mereka masuk ke dalam goa, lelah tidur, ternyata tidurnya nggak sehari 2 hari, nggak setahun 2 tahun, nggak 10 tahun, nggak 20 tahun, 309 tahun tidurnya toh. Bangun-bangun karena lapar. Siapa yang bikin begitu tuh teman-teman? Siapa yang membuat keadaan menurut Ashabul Kahfi mereka hanya tidur seharian, tapi di luar Ashabul Kahfi, di luar gua ternyata sudah 309 tahun. Siapa yang buat kayak suasana kadang tuh siapa? Wa inda, bagaimana Ustaz Iskandar ayatnya? Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Apa tuh? Jadi alhamdulillah nih, di Ngaji Pro ini ada hafiz Quran 3 orang. Ustadz Ansori lagi honeymoon sama istrinya, alhamdulillah bingung. Ada Ustadz Iskandar datang ternyata. Mas Arifin apa ayatnya gimana? Mumet kepala. Alhamdulillah, Allah yang mengetahui semuanya. Bahkan daun-daun, saya kemarin jalan sama Koko. Alhamdulillah saya pagi jalan sama Koko. Kalau jalan tuh suka muzakarah sama Koko. Ini daun-daun yang jatuh nih Koko. Itu atas izin Allah, Allah tahu. Iya ya Tat ya. Ini kan di Casa Jardin tuh, kan banyak banget daun-daun jatuh. Itu semua atas kehendak Allah. Wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim
Dan Allah tahu, jelas taunya. Kamu jatuh, yang ada di Casa Jardin, nanti yang di Amerika juga Allah tahu tuh. Mafil barri wal bahar, yang di daratan Allah tahu, yang di lautan juga Allah tahu. Mana ikan yang belum makan sama Allah dikasih langsung. Bukan hanya triliunan kali ikan di lautan itu. Setiap semuanya itu pasti perutnya kenyang. Ada satu ikan yang besar sekali itu. Allah Subhanahu wa taala memberikan makan kepadanya tanpa harus Allah Subhanahu wa taala susah payah itu semuanya. Masya Allah. La ilaha illallah. Kita harus yakin aja udah. Wasifaul qalb, orang tuh kalau sakinah sudah masuk ke dalam hati, maka pikiran-pikiran jelek tentang Allah tuh nggak ada dia. Iya. Ya, Masya Allah. Jadi Ashabul Kahfi itu, kembali cerita ke Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu tidur selama 309 tahun. Wa ta'minu kalbuhum. Terus apa lagi Ustaz? Rajman bil ghaib. Masya Allah. 7 orang. 8 sama anjing. Anjingnya tahu nggak namanya siapa? Kitmir. Itu biasa pakai jimat. Ya. Kalau teman-teman dibuka dompetnya nih, ada bacaan kitmir buat jimat tuh, supaya dompetnya tuh nggak kering-kering dari uang gitu. Padahal nama anjing tuh. Apa kesimpulan teman-teman? Tahu nggak? Segala sesuatu yang berkaitan dengan agama pasti mulia, walaupun anjing. Apalagi antum kok. Ya, segala sesuatu yang berkaitan dengan agama Allah akan muliakan, walaupun anjing. Menjadi jimatnya itu jimat itu. Saya pernah belajar itu kitmir. Kalau seumpama ditaruh sama kita nih kitmir. Mana Mas? Izin Mas. Nah, ini aja. Nih, kitmir. Nanti ini saya kasih yang pusing lah si Aji kali ya. Nah ini nih kitmir, tulisannya gini kitmir. Nih kitmir. Ji nanti ente taruh dompet ini. Iya. Ente enggak miskin-miskin itu ente. Tapi takdir mu'alafnya teh kerja. Ikhtiar. Itu nama seekor anjing yang dijadikan jimat. Kenapa? Karena ada kaitannya dengan agama. Masya Allah. Ada kaitannya dengan Allah. Wasaminu kalbuhum. 7 orang manusia, satunya anjing. Keluar tuh si Talmiqo. Ya, namanya dalam Hasiatul Shawi itu dijelaskan. Keluar, lapar, pengen beli uduk. Keluar goa, kok udah berubah semua. Kebayang nggak? 3 abad lebih. Ini udah banyak, udah ada iPhone, ya kan? Udah ada bangunan, udah ada sinyal, kayak bingung gitu. Beli uduk ternyata duitnya nggak laku. Loh, ini duit kapan ini? Kok duit nggak laku ini? Iya. Ternyata di situ ada ahli sejarah. Bahwa ini dulu nih kakek kita yang menyelamatkan agamanya nih. Yang diceritakan oleh kakek buyut kita, kakek moyang kita, ada 7 orang yang menyelamatkan, imannya masuk ke dalam goa. Ternyata baru dibangunin sama Allah. Yang 7 orang itu sama anjing bingung. Ternyata kita tidur bukan setahun 2 tahun bro, tapi 309 tahun tidur. Siapa yang bikin begitu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi kalau ini Masya Allah karomah. Ada lagi Allah menceritakan Nabi Uzair namanya. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urusya qala ana yuhadil ba'da mautya fa amatahu mi'ata amin tsumma ba'atha qala kam labisa ila akhir ayat itu. Nabi Uzair lewat nih Mas Arifin ke satu perkampungan yang dulu pernah diazab sama Allah. Dalam hatinya Nabi Uzair ini mengatakan begini, bagaimana ya Allah menghidupkan orang yang mati? Maka Allah berikan sakinah, Allah tidurkan beliau di bawah pohon. Beliau membawa himar, membawa unta yang berisi dengan semua makanan komplit. Tidur mi'ata amin summa bahasa. Yang tidurnya nggak main-main Mas. Bukan semalam 2 malam, 100 tahun. Tidurnya 100 tahun. Pas bangun itu ontanya udah jadi tulang. Mi'ata amin summa bahasa. Qala kam labista. Qala labistu yawman aw yawm. Qala bal labista mi'ata amin fangzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Buah-buahan yang dibawa tuh nggak busuk, jadi tulang-tulang itu.
Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi, kamu dulu penasaran. Kamu tahu nggak kamu tidur berapa tahun? Semalam. Enggak, 100 tahun kamu tidur. Kalau semalam nggak mungkin nih ontak kamu sampai jadi tulang belulang begini nih. Tapi yang Allah ajibkan lagi apa? Apel, anggur, kurma yang beliau bawa tuh nggak busuk sama sekali. Siapa yang bikin begitu teman-teman? Allah Subhanahu. Nah, keyakinan ini kita bisa dapatkan kalau antum sudah mendapatkan sakinah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, selanjutnya wasalamatul fikri, selamat pikiran-pikiran kita. Wa da'watu Kemudian termasuk rizki terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah doa orang tua kepada kita. Masya Allah. Beruntung teman-teman yang masih punya orang tua. Ya, itu kunci surga kita. Mana yang harus kita dahulukan? Ibu. Yang kedua apa lagi? Ibu. Yang ketiga siapa lagi? Yang keempat? Baru bapak. Maka teman-teman di sini yang masih punya ibunya, tolong dijaga. Nanti akan rindu dengan suara teriakan ibu tuh. Tanya kau Dani, rindu gak kau sama suara teriakan ibunya kau? Masya Allah. Tanya teman-teman yang ibunya sudah nggak ada, rindu. Ya, Masya Allah. Jadi bahkan dalam sholat sunnah, kalau ibu manggil tuh kita wajib ngebatalin. Masya Allah. Lagi sholat sunnah nih, ya kan? Ibu manggil, Arifin. Pertama adabnya keraskan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Arifin. Alhamdulillah. Enggak sampai 3 kali kok enggak masih manggil, batalin dah. Masya Allah. Saking pentingnya panggilan ibu. Maka rezeki terbesar itu setelah sakinah, nomor 2-nya adalah wada'watukum. Nabi mengatakan salatu da'awatin mustajabat. Ada 3 doa yang tidak akan ada keraguan di dalamnya, pasti Allah terima. Yang pertama, dakwatul walidi, yaitu doanya orang tua kepada anaknya. Ya, orang kenapa susah? Karena ada masalah sama orang tuanya. Apalagi orang tuanya udah tua, hidup sendirian. Aduh. Sampai kapanpun antum hidup, kalau orang tua susah, antum bakalan susah. Susah hidup antum. Yang kedua adalah da'watul musafir, doanya orang yang sedang safar. Jadi teman-teman tuh kalau mau safar banyak-banyak doa. Doanya makbul inda Allah. Yang ketiga, wa da'watul mazlum, doanya orang yang teraniaya. Ini hadis sahih nih. Ya. Jadi rizki yang terbesar setelah sakinah adalah doanya orang tua. Nah, kita sebagai anak jangan sampai nggak mendoakan mereka. Nabi SAW bersabda, idza tarakal abdu ad-du'a liwalidayhi fa innahu yanqati'u anhur rizqa. Apabila ada seorang hamba meninggalkan doa untuk orang tuanya, maka dengan sebab dia tidak mendoakan orang tuanya akan terputus rizkinya. Antum kenapa susah terus? Mungkin bisa jadi karena antum nggak mendoakan orang tua. Jadi pulang dari sini nanti minta maaf sama orang tua, ya khidmat sama mereka semua. Insya Allah ya. Kemudian yang terakhir adalah di antara sakinah yang terbesar, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita teman-teman yang baik. Sayyidina Umar mengatakan khairul ashabi asyudduhum mimma lughatan mubalaghatan fi nasihah. Sebaik-baiknya teman adalah yang paling bersungguh-sungguh dalam mengajak kebaikan. Jadi kalau seumpama Pak Haji Ridho berisik di grup, itu jangan diomongin. Oh, ternyata dia yang paling perhatian sama kita. Ya, dia yang paling perhatian sama kita. Kirim lagi. Wah, berkali-kali kirim. Mana nih? Wah, orang-orang ini nggak ngelis nih, cuma ngelintip doang. Berarti bagus itu namanya. Sayyidina Umar mengatakan, saya ulangi, khairul ashabi ashuddahum mubalaghatan fin nasihah. Sebaik-baiknya teman adalah yang paling bersungguh-sungguh ngajak kebaikannya. Kalau ada orang yang perhatian sama agama kita, berarti itu yang nanti akan memberikan syafaat kepada kita pada hari kiamat.
Tadi baru udah ngobrol tentang risau. Allah berikan risau sama kita, Masya Allah. Cerita sedikit, risau. Oke, Masya Allah. Jadi mereka-mereka tuh nanti yang bersyafaat kita, Insya Allah. Insya Allah ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kebaikan kepada kita semuanya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanamkan ketenangan dalam kehidupan kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala istiqomahkan kita dalam setiap amal-amal baik. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya masih banyak tuh obatnya hati tuh, ya. Nggak usah dijelaskan semuanya, panjang banget. Itu Mas kalau mau tanya sama Aji nyatet tuh. Siap sih. Ya. Siap. Bawa nggak catatan Nasoi Liwat, dibawa nggak? Catatan Nasoi Liwat dibawa nggak? Oh, dibawa. Fotokopiin sih ya. Ada pertanyaan nggak? Silakan, nggak usah banyak-banyak yang bertanya. Di dalam tema aja, silakan. Ayo. Kalau tadi sholat wajib ibu yang panggil gimana? Kan sholat sunnah. Baik. Kalau sholat wajib ditafsil, ya. Kalau seumpama mendesak banget batalkan, tetap dibatalkan. Kalau seumpama mendesak banget gitu. Hanya rintihan contohnya. Ya, misalnya ibu nih masih kita sholat wajib, kemudian udah kita keraskan kan ini sholat duhur ya. Kan sholat duhur kan sunnahnya apa? Jahar apa lirih? Saya mau tanya, orang sholat duhur bacaannya dikeraskan batal nggak sholatnya? Mantep, pinter semuanya itu. Kenapa? Karena bukan rukun. Maka kalau seumpama ibu manggil, sebagian ulama ya udah batalin. Tapi saya lebih cenderung kepada yang membatalkan. Ya, batalin. Tanya, ibu perlu apa? Tolong beliin ini, kan Ridho lagi sholat. Oh iya, sholat saya. Kayak gitu. Berarti ketahuan sholatnya di rumah kalau kayak gitu. Jama. Jama lagi jama ya. Insyaallah. Dapat akhir. Ada lagi nggak? Silakan. Ayo silakan. Hal yang dakum masalah bonansa apa? Ustaz, izin saya Ustaz. Jadi apa? Bagaimana cara terbaik untuk berkhidmat kepada seorang ibu Ustaz? Doakan. Nih cara terbaik nih. Dalam fikih, kalau misalnya orang tua kita kayak bonansa nih ya, bapak kan udah meninggal, maka tawarkan kepada ibu mau nggak punya pendamping hidup lagi. Tawarkan, wajib menawarkan tuh. Bu, di antara anak yang berbakti itu, dalam fikih itu mau menawarkan ibu, Umi mau nggak jadi pendamping lagi. Kalau nggak mau, udah jangan dipaksa. Kalau seumpama ya mau, itu bonansa harus nyariin, wajib nyariin, ya. Tapi dengan syarat agamanya yang kuat, ya. Ya, terus yang kedua doakan, apa yang kita punya kita berikan, ya. Apa yang kita punya kita berikan, karena ibu itu adalah kunci surga kita. Al jannatu tahta aqdamil ummahat, kata Nabi. Surga itu ada di bawah telapak kakinya itu. Maksudnya adalah kita harus hormat, berbakti kepadanya walau kana kafiron, walaupun dia kafir. Ya, walaupun dia kafir. Selagi perintahnya tidak bertentangan dengan syariat, maka lakukan. Begitupun kalau seumpama teman-teman di sini ibunya sudah meninggal, bapaknya tinggal sendiri, maka wajib menawarkan kepada bapaknya untuk mau nggak nikah lagi. Ya, kalau mau nikah lagi, bapak punya nggak calonnya? Kalau nggak punya, nanti aku yang cariin. Nah, tapi tentunya harus agamanya yang kuat. Seperti itu. Dan kita sebagai anak jangan egois. Pokoknya ibu nggak boleh nikah lagi, haram tuh hukumnya gitu, nggak boleh kayak gitu tuh. Ya, nggak boleh. Jadi kita ini harus bermusyawarah. Kalau yang ibu bapak mau nikah lagi, ibu mau nikah lagi, ya insya Allah saya sebagai anak hanya mensupport. Terus nanti nggak ketemu dong seberapa yang itu. Ya di surga makan udah nggak ada hawa, udah nggak ada lagi susah-susah, tinggal ketemu aja gampang. Ya Allah, pengen ketemu sama suami lama, ketemu, insya Allah. Udah nggak ada lagi yang namanya hukuman zina atau nggak ada lagi, udah bebas kok. Orang paling sedikitnya aja laki-laki 2,5 juta bidadari. Inna angsha'nahunna insya'a faj'alnahunna abkara. Setiap hari perawan, Mas Ridho.
Ya, nggak ada lagi keriput-keriput, nggak ada lagi nggak perawan terus kata Allah. Angsha'nahunna insya'a, dia tumbuh dalam keadaan bentuk tubuh yang cantik. Masya Allah, kalau seumpama perempuan-perempuan surga sekarang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia, maka bisa dipastikan dalam muntahab laki-laki yang ada saat ini nggak nafsu dengan wanita-wanita dunia. Bagaimana nanti istri kita tuh jadi ratu-ratunya bidadari, Masya Allah. Inna angsha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkar. Allah jadikan mereka perawan terus, perawan terus. Waladaina mazid, kata Allah. Semakin bertambah, semakin berhubungan, tambah lagi kenikmatan terus kayak gitu sama Allah. Karena memang sifatnya laki-laki suka sama wanita. Kalau wanita sukanya apa? Sama perhiasan. Makanya dikasihnya dia jadi ratu, perhiasan. Ya kayak gitu-gitu. Kalau laki-laki kan ngelihat. Karena wanita tuh kemarin kata Haji A itu kalahnya di laki-laki tuh kalahnya di pandangan aja. Itu kalau udah rapi nih, pakai jubah putih, bawa sorbak segede pentungan sapam. Ya kan? Kemudian udang-udangnya kayak ban Vespa. Ngelihat perempuan disitain. Lu ngeliat enggak tadi? Nanti lagi makan. Nah, tadi mantap ya. Itu kerjaannya kuku kalau jalan pagi tuh. Tat, rutenya sini aja, Tat. Banyak Cina. Lewat tadi kan, go yang biasa go. Ya, pura-pura lewat. Bukan yang itu, Tat, bukan. Kata dia tadi, be aja. Tapi bodinya mantep kok ya. Malah tinggi lagi kan. Wah. Berarti masih laki-laki. Iya, masih lagi. Daripada banci ya. Normal. Allahu Akbar. Ada lagi, satu orang lagi. Ayo bertanya silakan. Apakah menjadi dosa besar atau menjadi jihad ketika kita ada orang yang menghina ibu kita lalu kita menghardik orang itu atau membalaskan dendam orang itu? Masya Allah. Kalau jihad, alhamdulillah. Kalau dosa kecil, ya dosa kecil. Dosa besar jangan. Kalau urusannya orang tua, ya Nabi pernah dihina untuk dirinya sendiri, ya nggak jadi masalah. Tapi kalau udah agama, orang tua yang dihina, maka ya kita harus marah. Nggak semua marah tuh jelek, ya. Ada waktu-waktu yang kita harus marah. Rasulullah SAW marah ketika istrinya dituduh zina. Tapi marahnya nunggu keputusan Allah dulu sampai 40 hari 40 malam ketika Sayyidatuna Aisyah ibunda kita Ummahatul Mukminin dituduh berzina oleh siapa? Oleh siapa pimpinannya orang munafik? Abdullah bin Ubay bin Salul. Berzinanya dituduhnya dengan Sayyidina Zakwan radhiyallahu taala anhu. Karena Sayyidina Zakwan yang waktu itu keluar masuk kota Madinah berdua pagi-pagi bersama Ummahatul Mukminin dengan ibundanya Rawiman. Ibu marah banget itu. Itu dosa. Kita menghardik orang gitu. Tentu orang itu lebih tua dari kita. Menghardiknya ngatain apa bagaimana, Mas? Iya, intinya ya namanya sakit dia. Oh. Pokoknya kalau nggak minta maaf nih. Kalau nggak minta maaf, pokoknya kita musuhan gitu sampai hari kiamat gitu. Ya pokoknya. Iya. Ini nggak bisa saya jawab, nanti lah minggu depan lah ya. Dosa atau tidaknya ya. Insya Allah. Iya, panjang umur ya Mas. Ya, suruh sabar seminggu insya Allah. Artinya jadilah kau pemaaf dan suruhlah orang lain berbuat baik. Iya, itu termasuk bagian dari memang jadilah engkau pemaaf itu adalah perintah dari Allah kan. Bahkan perintah dari Rasulullah SAW dalam fadilah sedekah, 3 sebab yang menyebabkan kamu masuk ke dalam surga tanpa hisab. Salah satunya memaafkan orang yang menzalimi kamu. Nah, cuman bisa nggak kita kayak gitu? Karena memang saya masih manusia. Iya. Belum malaikat. Makanya seperti tadi musyawarah di Target Asar tadi. Ada seseorang maling
maling sandal si A, kalau dijemin nggak kasih pelajaran, nggak digebuk, kadang-kadang besok maling sandal si B dan seterusnya sampai si Z. Tunggu asap aja, Bos. Tunggu asap. Maksudnya kalau ya itu cuman karena Hah? Nah itu makanya itu. Jadi apakah ada kisah sahabat yang Oh nanti dicari dulu mas, berarti kalau dicari dulu. Kuro belum nggak tahu nih kalau ngejawab sekarang takutnya jadi salah. Insya Allah ya. ya pengennya maafkan tapi berat namanya ibu bilang goblok tuh kan ya. Oh, iya iyalah. Iya. Kalau perlu mati sama tangannya. Iya. Nah, kalau dosa kecil nggak apa-apa. Kalau dosa kecil nggak Ah, apa-apa. dosa besar itu yang susah ya. Kalau dosa besar ntar dulu. Kan nyuruh orang aja itu. Sama aja gitu ya. Ya insya Allah. Aku belum bisa jawab ya mas Dua ya. Ini pertanyaannya bukan pertanyaan fikih tapi agak berat. Itu karena pertanyaan akhlak ya. Itu musyawarah. Ya insya Allah. Mudah-mudahan Allah terima kita semuanya insya Allah ya. Baik, insya Allah istiqomah ya. Terus berbuat baik, terus berbanyak amal sampai Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ala halihinnya wa likulli niyatin shalihah wa ila hadrati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Sallallahu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma summa barik lana. Allahumma akhir lana wa akhtar lana wa saddidna summa barik lana fiha. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakal mulku kulluhu wa biyadikal khairu kulluhu wa ilaika yarjul amru kulluhu sirruhu wa alaniyatuh. Ighfir lana ma madha ya Allah min dhunubina wa asimna fima baqiya min umurina warzuqna a'malan tahiratan zakiyatan tarda biha anna wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah, yang zahir maupun yang batin ya Allah, yang disengaja maupun yang tidak disengaja ya Allah, yang dulu-dulu ya Allah maupun yang sekarang ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, panjangkan umur mereka semuanya ya Allah, sehatkan badan mereka semuanya ya Allah, jaga mereka semuanya ya Allah, berikan keistiqomahan kepada mereka semuanya ya Allah, sayangi mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangi kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami titipkan kedua orang tua kami kepadamu ya Allah, jaga mereka ya Allah, perhatikan mereka ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa ibu bapak kami ya Allah, ampuni kesalahan-kesalahan ibu kami ya Allah, ampuni kesalahan orang tua kami ya Allah, ampuni kesalahan ayah kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, maafkan dosa-dosa istri kami ya Allah, maafkan dosa-dosa istri kami ya Allah, jaga iman Islamnya ya Allah, jaga iman Islamnya ya Allah. Ya Allah jaga iman Islamnya mereka ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa anak keturunan kami ya Allah, jadikan mereka anak-anak yang kau terima amal iman Islamnya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan anak-anak kami sebagai penyejuk mata kami ya Allah, jadikan anak-anak kami anak yang saleh dan salihah ya Allah, jadikan anak-anak kami sebagai penyejuk mata kami ya Allah. Jangan kau jadikan fitnah untuk diri kami, dunia kami dan akhirat kami ya Allah. Ya Allah jadikan anak kami penghafal Al-Quran yang kau terima ya Allah, jadikan anak kami sebagai ulama yang kau terima ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jagalah pertemanan kami ini ya Allah, satukan hati kami ini ya Allah, satukan hati kami ini ya Allah, masukkan kami ke dalam surgamu nanti ya Allah tanpa hisab, tanpa azab, berjumpa dengan yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan kami, apa yang Nabi meminta itu yang kami minta ya Allah, apa yang Rasulullah tolak itu yang kami tolak ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah terimalah ngaji kami ya Allah, istiqomahkan ngaji kami ya Allah, istiqomahkan iman Islam kami ya Allah. Ya Allah berikanlah nur hidayah ke dalam hati kami ya Allah. Ya Allah jagalah teman-teman kami ya Allah. Ya Allah berikanlah penerangan kubur kepada orang-orang yang sudah meninggal di antara kami ya Allah. Ampuni mereka ya Allah, maafkan kesalahan-kesalahan mereka ya Allah. Rabbana
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa habibana Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Wa maghfir batin subhanallah bihamdihi subhanaka allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Insyaallah.